Shalom saudara, tentu yang pertama saya ingin menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kita semuanya. Dan saudara, Paskah kita rayakan menjadi satu paket, yaitu mulai dari hari Kamis malam. Biasanya disebut, orang-orang pada menyebutnya Hari Raya Kamis Putih ya saudara. Tapi saya lebih merasa cocok untuk menyebutnya ya malam Getsemani. Kita merayakan malam Getsemani itu saudara. Nah saudara, hari Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Lalu kemudian kemarin hari Sabtu, maka saya bersyukur saya melihat ada yang posting foto. Ada yang sepanjang sejarah kehidupan mereka belum pernah suami istri, kakak adik, lalu kemudian orang tua bersama menantu, itu kumpul bersama-sama dalam perjamuan di rumah saudara. Oh kita bersyukur ada sukacita saudara di rumah-rumah. Keselamatan yang dari Tuhan ada dalam setiap rumah kita. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur saudara hari ini bukan hanya kita merayakan, tapi biarlah kuasa kematian dan kebangkitan Yesus kita alami dalam hidup kita setiap hari. Amin saudara. Sebagai gembala sidang gereja ini, maka saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tuntunan, satu pesan special message bagi kita di hari Paskah ini. Berbicara tentang the power of Passover. Kuasa Tuhan yang bekerja pada saat Paskah itu saudara. Nah saudara, nanti kita akan perhatikan bahwa Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus ini bukanlah satu hayalan ilusi, pengakuan kita semata-mata bahwa dia adalah Tuhan. Kita punya bukti saudara, kita punya kebenaran yang tidak bisa tergoyahkan. Bahwasanya Paskah yang kita rayakan hari ini tentang korban domba yang sempurna, yang sudah mati dan sudah bangkit itu saudara, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Oleh kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur menceritakan saudara. Dan saudara, kita tahu khususnya dalam Paskah ini saudara, apa yang ditulis di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di mana orang Yahudi diajar oleh Tuhan untuk merayakan Paskah. Seperti apa Paskah yang terjadi saudara? Ada malaikat yang datang. Lalu mereka diminta untuk ngapain saudara? Untuk memakai ikat pinggang. Lalu kemudian juga kasut atau sepatu. Dan kemudian saudara, itu hanya gambaran yang kemudian Tuhan sendiri. Haleluya. Dengar saudara, tolong dengarkan ini secara komplit. Saya akan sebutkan satu hal kepada saudara hari ini. Jangan sembah Yesus. Jangan muliakan Yesus. Jangan tinggikan Yesus. Kalau Yesus cuman manusia biasa, kalau Yesus cuman nabi, kalau Yesus cuman rasul, jangan sembah dia. Kenapa saudara? Karena semua manusia sudah berdosa, semua manusia punya kelemahan, semua manusia punya kesalahan, semua manusia bukan hanya tidak sempurna, semua manusia terikat dengan dosa, semua manusia tidak mampu lepas dari dosa, semua manusia pasti binasa. Tetapi kita hari ini yakin betul, Yesus bukan manusia biasa, Yesus bukan hanya rasul, Yesus bukan hanya nabi. Tuhan tidak hanya mengutus nabi turun ke dunia, dia utus dirinya sendiri untuk datang dalam rupa manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya yang percaya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur dia sungguh nyata. Dan apa yang terjadi saudara? Bukan hanya Keluaran 12 mencatat tentang Paskah. Tapi kemudian kitab Injil mencatat tentang Paskah. Dan Paskah yang sempurna sudah digenapi yang kita rayakan hari ini. Tetapi ini yang luar biasa. Dari Keluaran 12 kita masuk juga kepada Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ada kejadian yang luar biasa. Ternyata Paskah, the power of Passover itu tetap berlaku sekalipun Yesus sudah naik ke surga. Amin saudara, tetap berlaku sampai hari ini, sampai besok, sampai Yesus datang. The power of Passover itu tetap berlaku. Haleluya. Mari kita lihat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Yang merupakan satu hal yang mirip dengan Keluaran 12 juga.
Tidak kebetulan di dalam pasal yang sama saudara. Maka kita baca mulai dari ayat 4 sampai 10. Nah saudara, saya mengajak kita dalam ibadah kita ini untuk melakukan apa yang sebenarnya sudah dilakukan dari ibadah-ibadah zaman dulu. Saudara, jangan mau ditipu iblis dengan berkata, sudah kuno. Maunya khotbah itu ayat gak usah dibuka, langsung aja pendeta ngomong. Udah pendeta ngomong aja deh, pokoknya apa yang membangkitkan kita. No saudara, yang membangkitkan kita adalah Yesus sendiri oleh firman-Nya. Amin saudara. Nah, membaca ayat Alkitab dituduh iblis seolah-olah kuno. Apalagi saya akan ajak saudara bangkit berdiri kita baca secara berbalas-balasan. Dianggap itu kuno. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita ini hari-hari hidup dari yang kuno. Matahari menghidupi kita? Matahari udah kuno gak? Matahari sudah ada dari ribuan tahun lalu. Saudara, gaya gravitasi bumi sudah ada dari ribuan tahun lalu. Saudara, toge yang di belakang rumah kita sudah ada dari ribuan tahun lalu. Kita makan beras sudah ada gak dari ribuan tahun lalu? Mobil saudara yang modern itu hidup bisa nyala gara-gara ada bensin. Bensin sudah ada gak dari ribuan tahun lalu di muka bumi ini? Kita hidup dari yang kuno saudara. Tuhan kita memang sudah ada sebelum dunia ini ada. Sampai hari ini ada, selama-lamanya ada. Kita mau hidup dari Tuhan Yesus. Yang mau hidup dari Tuhan Yesus, katakan sambil bangkit berdiri, talitakum. Ada yang belum berdiri saudara ya. Jadi kalau siapa di sini yang merayakan kebangkitan Yesus? Nah, bangkit dari bangku semua saudara. Haleluya. Merayakan Yesus itu caranya gimana? Orang menyanyi belum tentu merayakan Yesus. Tapi ketika engkau terima firman Kristus, Yesus sedang lihat engkau sedang merayakan Dia. Itu tanda kita merayakan Yesus. Engkau pulang, firman itu kau renungkan, itu tanda engkau merayakan Yesus. Engkau pulang, firman itu kau bicarakan, itu tanda engkau merayakan Yesus. Sebab di gereja ini yang dibicarakan bukan hanya firman Tuhan, bukan firman Musa, bukan firman Salomo, tapi firman Kristus. Haleluya. Mari kita akan baca saudara, saya baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara baca ayat 5 ya. Ada lagi yang bilang, Pak, bahwa Alkitab ke gereja itu sudah kuno, ya kan? Udahlah, kita hidup dari yang kuno, saudara. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Paulus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10 baca sama-sama yuk. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah itu tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Siap mengalami the power of Passover. Amin. Siap mengalami the power of Passover. Amin. Kuasa Tuhan yang berlaku sampai hari ini di dalam Paskah itu saudara.
pintu itu terbuka dengan sendirinya. Alamilah dalam hidupmu, bukan oleh kuat dan gagahmu, tapi Tuhan yang berperang bagi engkau. Pintu kubur yang beratnya 2 ton lebih, tidak ada pasukan yang mampu menggeser pintu itu. Tapi karena Yesus bangkit, tidak ada pintu yang mampu tertutup. Karena Yesus bangkit, pintu itu bergerak dan terbuka. Oh, kalau Yesus sudah bangkit, pintu-pintu yang menghalangi engkau untuk maju dalam iman, maju dalam roh akan terbuka. Maka akibatnya pintu-pintu yang lainnya pasti terbuka, pasti terbuka dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Petrus ini karena mereka merayakan Paskah itu 7 hari saudara ya. Pada saat perayaan Paskah itu, selama 7 hari itu, Petrus kemudian ditangkap. Bukan karena berbuat kejahatan, tetapi karena dia memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Dia bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dia dibawa penjagaan 4 regu. Ini berbicara tentang semua sudut, timur, utara, barat, selatan, itu penjagaan. Setiap penjagaan itu terdiri dari 4 orang. Yang dijaga bukan orang yang badan besar. Yang dijaga bukan mantan prajurit perang. Yang dijaga cuman bekas nelayan. Dan bukan hanya sampai di situ. Petrus yang ditahan di dalam penjara ini kemudian dirantai. Dan tidak cukup dirantai, bayangkan penjagaan di 4 sisi. Di dalam penjara lagi. Dirantai dan tidak cukup. Dia tidur di kiri kanannya ada yang jagain. Menurut Bapak Ibu Saudara, bisa gak dia lolos? There is no way. Gak ada cara apapun, tak mungkin bisa lolos. Tapi Paskah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Keluaran 12 mencatat saudara, pada saat itu malaikat datang. Nah, di Kisah Rasul 12 juga malaikat datang. Saudara bisa bayangkan betapa Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara dan saya manusia. Berharga di mata Tuhan. Bukan hanya semua apa yang ada di dalam dunia ini disediakan bagi manusia. Bukan hanya Tuhan menyediakan tubuhnya untuk berkorban. Dia siapkan malaikat untuk setiap saudara dan saya. Haleluya. Saudara, engkau tidak melihat, tapi kalau saudara tanya dukun, dia tahu loh ada pribadi yang mengikuti engkau. Lingkupiku dengan hadirat, ada hadirat Tuhan melingkupi saudara dan saya. Nah saudara, apa yang terjadi? Malaikat itu mendatangi Petrus. Ada 4 hal yang diperintahkan oleh malaikat itu kepada Petrus. Yang pertama saudara, bangunlah. Dia perintahkan Petrus, bangun, segera. Jangan berlambat-lambat. Segera. Apalagi bagi kita hari ini, kita ada di akhir zaman. Yang kedua saudara, apa yang diperintahkan oleh malaikat itu saudara? Pakai ikat pinggang. Yang ketiga, pakai kasut, pakai sepatu. Dan yang keempat saudara, pakai jubah. Hasilnya luar biasa. Hari ini saudara, mari di dalam perayaan Paskah ini saudara, saya mau katakan kepada saudara, tidak ada yang datang sia-sia. Setiap telinga dan hati yang terbuka, engkau akan mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu oleh korban Kristus di atas kayu salib ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hasilnya kemudian yang terjadi itu rantai terputus. Apa yang menjadi penjara dan rantai yang mengikat hidup saudara?
Saudara, kita dipenjara oleh masa lalu. Kita mungkin dipenjara oleh trauma. Kita mungkin dipenjara oleh sakit hati. Kita mungkin dipenjara oleh dendam. Kita mungkin dipenjara oleh kegagalan-kegagalan masa lalu. Saudara, hari ini pintu penjara akan terbuka. Engkau akan keluar dari penjara itu sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apa yang menjadi rantai yang mengikat hidupmu, saudara? Tadi penjara yang menghentikan engkau tidak bisa maju dalam iman, dalam rohmu. Apa yang menjadi rantai yang mengikat? Mungkin rantai yang mengikat hidup saudara adalah hobimu. Hobi yang mungkin sebenarnya baik. Olahraga itu baik. Tapi olahraga menjadi rantai yang mengikat engkau. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Demi olahraga, engkau tinggalkan keluarga, engkau tinggalkan ibadah. Apa yang menjadi rantai yang mengikat engkau, saudara? Mungkin mamon. Demi mamon, engkau meninggalkan doa, meninggalkan ibadah, meninggalkan keluarga, melupakan Tuhan. Apa yang menjadi rantai? Saudara, saya menemukan hari-hari ini, saudara, ada rantai yang dibuat oleh iblis dengan gadget kita ini, saudara, untuk mengikat kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan pun, saya mau berjaga-jaga dan bergumul, jangan sampai benda kecil ini berkuasa atas hidup saya. Saudara, apa yang menjadi rantai dalam hidup kita? Bahkan mungkin ini terdengar rohani, mengikat kita, ibadah online. Dengan entengnya kita berkata, sudah nyaman ibadah online. Di hari kematian Yesus, di hari Yesus begitu menderita untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Kita bilang apa? Sudah nyaman ibadah Jumat Agung di rumah. Tegakah kita, saudara, mengenang akan penderitaannya dan mempertahankan kenyamanan kita? Yang sebenarnya saya mau katakan kepada saudara, ini adalah salah satu jerat iblis. Jerat iblis di akhir zaman ini, saudara, menggunakan teknologi untuk menjerat manusia. Supaya manusia akhirnya mau gak mau tidak bisa lepas dari teknologi. Alih-alih teknologi untuk menolong, lama-lama teknologi menjadi gaya hidup kita. Lama-lama menjadi satu ikatan bagi hidup kita, saudara. Saudara, saya ingat ketika saya masih umur 15 tahun, saya belum punya handphone. Papi saya belum punya handphone. Teman bisnis saya belum punya handphone. Saya lihat wajah mereka bahagia kok. Tapi berapa banyak orang yang ketinggalan handphone wajahnya jadi gak bahagia. Setan sampai bilang, saudara, aku gak pakai handphone aja aku gak semenderita kau, kata setan. Tapi kalau kulihat wajahmu lebih ngeri daripada wajahku ketika ketinggalan handphone. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Pak Niko kemarin menyampaikan, saudara, satu hasil penelitian. Makin banyak orang yang katanya mengikuti ibadah melalui online. Katanya, saudara, menurut data yang saya cek dari gereja kita, saudara, itu orang yang mengikuti ibadah online jarang sekali yang ikut dari A sampai Z. Biasanya mereka hanya ikut sepotong saja, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dan hasilnya apa? Ini hasilnya, menurut penelitian. Hasilnya, kebanyakan, mayoritas spiritualitas orang Kristen yang mengikuti ibadah online, spiritualitasnya menurun. Mungkin ada saudara yang bilang, Pak, aku udah ibadah onsite pun menurun spiritualitasku, apalagi yang online. Saudara, hari ini biarlah penjara itu terbuka, rantai itu terlepas oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, ada banyak hal mungkin yang menjadi rantai dalam hidup kita. Ada banyak orang merasa, aku gak mau terlalu sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Aku gak mau terlalu serius ikut Tuhan. Kenapa? Masih banyak ikatanku. Aku terikat dengan rokok. Aku terikat dengan bohong. Aku terikat dengan narkoba. Aku terikat dengan pornografi. Aku terikat dengan perjudian. Aku terikat dengan perzinahan. Oh, saya mau kasih tahu kepada saudara. Justru itu engkau butuh Yesus. Sebab hanya Yesus yang mampu melepaskan engkau dari rantai-rantai yang mengikat engkau. Jangan mengusahakan untuk melepaskan dirimu sendiri. Saudara, saya berjumpa dengan seorang, bukan di kota Pekanbaru, bukan di Riau, tapi masih di planet bumi ini. Bagaimana rumahnya sudah digadaikan, bagaimana istrinya harus berhutang di perusahaan, saudara. Mobilnya sudah dijual, saudara. Mereka hidup dalam kesusahan, gara-gara sang suami terikat dengan perjudian. Ini hanya salah satu contoh saja, saudara. Saudara, memang menurut data informasi yang saya tahu, orang yang terikat dengan perjudian itu katanya bertobatnya di kuburan, alias sudah mati baru berhenti. Saudara, terbukti bapak ini rumahnya udah digadai, istrinya hutang di perusahaannya, saudara, mobilnya sudah dijual. Buktinya dia gak berhenti, saudara, dari perjudian. Tapi waktu itu dia berjumpa dengan Yesus. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus mampu melepaskan manusia dari rantai-rantai ikatan apapun yang mengikat manusia. Mari yang mau percaya, sambut Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Mungkin masih ada ikatan-ikatan yang masih mengikat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, saudara, yang kita tidak mampu lepas daripadanya. Hari ini ketahuilah, kuburan tidak mampu menahan Yesus. Sebab itu, saudara, tidak ada rantai yang mampu bertahan ketika Yesus bekerja dalam hidupmu. Terimalah Yesus untuk bekerja dalam hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kitab Efesus pasal yang kelima ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, kita tahu semuanya bahwa dunia ini dalam kegelapan. Apalagi saat pandemi ini terjadi, dunia sedang dalam kegelapan yang makin gelap, bertambah gelap. Tapi hari ini dengar saudara, ada cahaya yang mampu menerangi hatimu, yang mampu menerangi keluargamu, yang mampu menerangi masa depanmu, yang mampu menerangi perjalanan hidupmu. Cahaya yang datang dari surga. Haleluya. Saudara, cahaya itu bercahaya. Kita akan menerimanya ketika kita mau apa? Bangun. Bangun. Talitakum. Nah ini dia ya. Kalau bangun itu saudara langsung berdiri dari bangkunya gitu kan. Kita latihan dulu sama-sama. Amin saudara. Iya, kursinya nyaman, tapi jangan biarkan kenyamanan kursi membuat engkau tidak bisa bangun. Haleluya. Jangan biarkan kenyamanan tempat tidur saudara. Tuhan bilang, dulu kau pakai tikar, bangun paginya kau berdoa nak. Dulu kau tidur di lantai, bangun paginya kau baca Alkitab. Sekarang setelah mahal kali tempat tidurmu itu, enak kali tidurmu kulihat. Talitakum. Wah, cuma beberapa orang saudara. Ya, saya akan lanjutkan ini sampai betul-betul semuanya saudara. Saudara merayakan kebangkitan Yesus? Masa bangkit aja gak bisa sih? Kita bukan bangkit dari kematian loh, bangkit dari bangku. Belum. Di belakang udah otomatis ya saudara. Haleluya. Talitakum. Wah, masih ada yang lengket ya saudara. Susah kali pun Yesus bangkit dari antara orang mati, tapi bangkitnya dia. Masa lebih susah saudara bangkit dari kursi saudara itu? Ya memang sudah keenakan kita nih saudara. Kalau zaman dulu orang beribadah sama Yesus ya saudara ya. Itu di pinggir danau, di pinggir pantai, dijamin gak ada bangku.
Jadi udah keenakan kita nih, so pakai AC gitu kan. Zaman Yesus enggak ada dulu ibadah pakai AC. Kumpul orang-orang itu saudara, ya kan. Ya sound systemnya hanya udara saja saudara. Nah, sering kasih Tuhan Yesus, mari. Saya mau saudara hari ini, milikilah satu kebosanan. Tuhan, aku bosan hidupku begini-gini aja. Aku bosan imanku begini-gini aja. Aku bosan rohaniku begini-gini aja. Aku mau bangun sebab Engkau sudah bangkit bagi aku. Aku enggak mau begini-gini aja imanku. Aku enggak mau begini-gini aja rohaniku. Aku mau bangun. Ini sudah akhir zaman. Aku mau bangun. Aku mau cahaya Kristus yang bercahaya atas hidupku. Saudara, kemarin kami kumpul bersama dengan Mami di rumah Mami. Puji Tuhan, Mami ini baiknya luar biasa. Ya, makanan disiapin semua saudara. Saya dengan istri saya makan di situ lalu bersaksi. Saudara, di tengah pandemi ini makin banyak keluarga yang makin gelap. Kenapa? Bukan karena nggak mampu bayar listrik. Tapi kenapa saudara? Rupanya suami istri banyak WFH. Work from home, anak-anak SFH, study from home, kumpullah semuanya. Wow, terjadilah gesekan, benturan. Tapi kami bersyukur saudara, anak-anak saya bersaksi, istri saya bersaksi. Justru masa pandemi ini masa yang paling mahal. Kenapa? Kita bisa tinggal di rumah, kumpul bersama istri dan anak-anak kita. Saudara, bagi orang yang tidak punya kasih Kristus, ini bak neraka. Tapi bagi orang yang menerima kasih Kristus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di keluargaku, di rumahku, seperti. Amin. Yang sebagian ngalamin saudara, yang sebagian aku kayak neraka rumahku. Tapi hari ini alamilah talitakum. Oh, belum semua saudara, puji Tuhan. Ya. Nah, saudara, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Tanda orang merayakan Kristus, baca Alkitab itu merayakan Kristus saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ada banyak orang kehilangan pengharapan. Tapi karena Kristus sudah bangkit, maka kita diberi kesempatan untuk dilahirkan dari Allah. Dari anak manusia, dari anak orang berdosa, dari anak orang yang terkutuk, dari anak orang miskin, dari anak orang bodoh, dari anak orang yang dalam kegelapan. Kita diberi kesempatan untuk dilahirkan dari Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang kaya, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik. Setiap saudara hari ini bahkan yang mengikuti secara online saudara, siapapun engkau, apapun suku dan agamamu, Tuhan Yesus sudah mau mati dan bangkit bagi engkau, dan engkau diberi kesempatan, jalan terbuka untuk engkau menerima pengharapan, dilahirkan dari Allah. Dan pengharapan apa yang kita terima saudara? Di dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat, dan yang tidak dapat, yang tersimpan di surga bagi kamu. Begitu Yesus turun, pintu surga kebuka. Jadi semua yang tersimpan di surga terbuka, sudah mengalir. Semua yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Harta dapat layu, uang dapat turun nilainya, emas bisa hilang saudara. Tetapi ada yang tidak dapat binasa, yang kekal Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kalau yang kekal Tuhan sediakan, yang selama-lamanya Tuhan sediakan, apalagi yang cuma jangka pendek.
Yang saudara mungkin hidup di dunia ini umur berapa? Tolong sebutin, mau umur berapa? Berapa? Nggak ada yang mau seperti Yesus 33,5 tahun. Mau umur berapa? Ada yang bilang, Pak, saya mau kayak Musa 120. Ya boleh-boleh juga, cuman takutnya saudara kesepian, nggak ada teman lagi. Karena semua dongan sahuta sudah monding gitu saudara. Saudara, kalau yang kekal saja Tuhan sudah sediakan. Yang tidak dapat binasa saja Tuhan sudah sediakan. Yang tidak dapat layu saja Tuhan sudah sediakan. Yang paling sulit, yang paling jauh, yang paling lama, yang paling berharga Tuhan sudah sediakan. Apalagi yang cuman sementara di muka bumi ini, terlalu gampang bagi Tuhan untuk menyediakannya bagi kita semuanya. Amin saudara. Ayat yang kelima, yaitu, nah ini dia, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di zaman akhir menurut kitab 2 Timotius pasal 3 saudara, akan datang masa yang sukar. Ekonomi sukar, keadaan makin sukar. Dalam bahasa aslinya kata sukar adalah bahaya. Di akhir zaman akan datang masa sukar dan bahaya. Tetapi ketahuilah, orang yang dilahirkan dari Allah menjadi anak Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan anak-anaknya. Oleh kekuatan Allah engkau dipelihara. Yang mau dipelihara, berikan tepuk tangan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dia pelihara hidup kita. Amin saudara. Dia pelihara hidup kita. Di rumah kami tinggal suka ada bunyi burung saudara. Saya bilang, Tuhan, bunyi burung ini kok keren banget. Cuit, 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 cuit. Saudara, saya enggak pernah kasih makan itu burung. Dia nyanyi terus loh. Saya enggak pernah pelihara dia. Bayangkan, untuk bernyanyi di telinga kita pagi-pagi aja Tuhan pelihara. Haleluya. Apalagi saudara dan saya, masa dia tidak pelihara kita? Anak saya suka kucing saudara. Kucing ini dari mana saya nggak tahu. Sebab akte lahirnya juga kagak ada. Tiba-tiba ini kucing nongol saudara. Dan kucing ini tidak pernah dikasih makan sebelumnya sama anak-anak saya saudara. Yang ada dia nongol. Lalu anak saya melihat wajah kucing ini. Dia bilang, aduh keren banget ini kucing. Dalam hati saya, papanya lebih keren daripada itu, gak pernah diomongin. Dia elus-elus ini kucing saudara. Lalu kucingnya pergi. Besoknya datang lagi, dia elus-elus. Siapa yang pelihara itu kucing? Bayangkan, kalau untuk kita elus-elus aja Tuhan pelihara, apalagi saudara yang jauh lebih berharga daripada kucing-kucing itu. Mungkin ada saudara yang gak tepuk tangan, mananya aku lebih berharga? Karena bapakku sendiri bilang aku anak monyet. Monyet pun Tuhan pelihara saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Tuhan sediakan kekuatan. Haleluya. Saudara mau kuat? Terima dari Tuhan. Saudara mari, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Bagaimana caranya kita ini menerima oleh kuasa kebangkitan, kita dilahirkan dari Allah. Bagaimana caranya? 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh, yaitu maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Kristus itu kita terima dengan cara kita terima kiasan. Kiasan di dalam Tuhan itu berharga saudara. Karena berasal dari Tuhan. Kiasan itu berupa baptisan. Saudara, siapa sesungguhnya orang yang benar-benar merayakan kematian dan kebangkitan Yesus? Adalah orang yang sudah memberi diri dibaptis.
Orang yang menolak kematian dan kebangkitan, menolak dibaptis, itu sebenarnya dia sedang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat yang keempat berkata, saudara, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara hari ini, mungkin engkau dari turun-temurun nenek moyang sudah Kristen, mungkin engkau sudah datang ke gereja, tapi kalau engkau menolak dibaptis sesuai dengan firman Kristus, engkau sedang menolak kematian dan kebangkitan Kristus. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah orang yang tidak dibaptis tidak selamat? Orang yang dibaptis pun ada yang tidak selamat. Saya ulangi, saudara. Apakah orang yang tidak dibaptis tidak selamat? Orang yang dibaptis pun ada yang tidak selamat. Loh, kenapa udah dibaptis nggak selamat? Karena dia dibaptis bukan karena percaya. Dia dibaptis bukan karena mau terima Yesus. Dia dibaptis bukan karena mau dilahirkan dari Allah. Dia dibaptis karena dipaksa oleh calon mertuanya. Dia dibaptis karena dipaksa oleh pendetanya. Bukan karena dia membuka hati, mengenal karya Kristus, lalu mengambil keputusan untuk dibaptis. Sehingga baptisannya itu cuma ritual yang tidak ada artinya. Sekalipun diselamkan, saudara. Lalu ada lagi yang bertanya, kalau begitu Pak, berarti dia gak selamat dong? Loh, gak selamat bukan karena gak dibaptis. Gak selamat karena gak percaya. Pak, dia percaya tapi gak mau dibaptis, itu bohong. Kenapa bilang percaya tapi gak mau dibaptis? Percaya, saudara tahu konteks percaya. Bukan begini loh, Tuhan aku percaya gajiku pasti naik. Itu kedukun aja. Tuhan aku percaya karirku pasti naik. Saudara minta tolong aja sama atasan, naik karirmu saudara. Tapi saudara, kita ini percaya kepada karya di atas kayu salib ini. Itu konteks percaya kita. Itu adalah pegangan utama dalam hidup kita. Jadi orang yang percaya Yesus, percaya bahwa Yesus sudah mati bagiku, aku juga ikut mati bersama Yesus. Yesus sudah bangkit bagiku, aku juga ikut bangkit bersama Yesus. Aku terimanya dengan kiasan. Kiasannya adalah apa? Baptisan. Dengan kata lain, orang yang tidak mau dibaptis, sekalipun mulutnya bilang dia percaya, sesungguhnya dia tidak percaya. Lalu gimana Pak? Selamat gak? Lalu gimana orang gak percaya bisa selamat? Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Lalu ada yang tanya, Pak bagaimana dengan baptisan waktu bayi? Saudara, baptisan waktu bayi tidak ada di Alkitab. Tetapi boleh gak gereja mengadakan baptisan waktu bayi? Kalau itu hanya menjadi satu aturan gereja, tetapi tidak menghalangi orang untuk melakukan yang sesuai firman, tentu gereja boleh-boleh saja bikin aturan. Bagi saudara yang mau masuk ke gedung ini, ada aturannya. Semua mesti diguyur air disinfektan. Boleh gak saya bikin aturan begitu? Boleh aja saudara. Lalu masuk gereja semua basah-basah. Lalu minggu depan pada gak mau datang lagi. Ya itu tentu hak saudara juga kan. Boleh saja saya membuat aturan, semua yang datang ke gereja, ibu-ibu wajib pakai kebaya dengan konde 2 meter. Boleh. Tetapi ketika aturan gereja menghalangi orang untuk melakukan yang benar seperti Yesus lakukan, itu penyimpangan, penyesatan. Pak kalau gitu saya dibaptis 2 kali, siapa bilang? Baptisan waktu bayi itu bukan baptisan yang dicatat di surga, itu dicatat di organisasi gereja. Tapi baptisan ketika engkau sudah dewasa, kata Matius 3 ayat yang ke-11, baptisan adalah tanda pertobatan. Artinya kalau sudah bertobat itulah yang boleh mau dibaptis saudara. Baptisan itulah yang dicatat di buku kehidupan. Oh saudara minta maaf.
Jangan menganggap enteng baptisan. Udahlah pokoknya hidupku, aku udah ke gereja, aku baik-baik saja. Udahlah gak usah baptis-baptis itu. Engkau menghina Tuhan. Sebab apa? Yesus yang kudus, Yesus yang benar, Yesus yang mulia pun dibaptis. Siapa kita bilang kita nggak perlu dibaptis? Kita yang berdosa, banyak banget dosanya. Pak, kalau saya ini dibaptis Pak, bila perlu agak lama di dalam airnya karena banyak kali dosaku. Bila perlu airnya agak mendidih Pak. Supaya ku rasakan neraka itu kayak apa. Sehingga aku mau masuk surga saja. Haleluya. Hari ini saudara bangunlah. Berilah dirimu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dilahirkan dari Allah. Terima kiasannya. Terima baptisan sebagai tanda engkau mau dikubur bersama Yesus. Engkau mau dibangkitkan bersama Yesus. Yang mau berikan tepuk tangan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Bangunlah. Jangan biarkan kita menjadi orang yang punya ibadah yang sia-sia. Siapa orang yang ibadah sia-sia? Saudara percaya nggak? Ada nggak ibadah yang sia-sia? Banyak. Di gereja dia WA-an terus, itu sia-sia. Di gereja pikirannya mengembara ke restoran-restoran. Di mana nanti kami akan makan? Ya kan? Ada ibadah sia-sia saudara. Markus 7 ayat yang ke-7 mencatat ibadah yang sia-sia itu. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sia-sia mereka menyembah aku karena mereka mengajarkan. Baptisan waktu bayi itu perintah manusia. Itu ajaran manusia. Tidak ada ayatnya. Jangan karang-karang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang ibadah sia-sia. Lagi puji-pujian nyanyi dia. Begitu khotbah, tidur dia. Banyak ibadah yang sia-sia. Lagi puji-pujian nyanyi dia. Dia buka buku ND. Nomor 1273. Bayangin saudara, begitu ketemu nomor 1273 ibadah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu khotbah keluar dia merokok. Pendetanya pun senang-senang aja. Yang penting hadir dia. Kenapa? Karena habis selesai pendetanya khotbah, merokok dia sama pendeta sama-sama saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Mari hari ini saudara, bangunlah kamu hai yang tidur. Perayaan kebangkitan Yesus tidak sia-sia. Semua engkau membuka hatimu, menerima karya Kristus. Haleluya. Nah saudara, yang kedua, malaikat itu menyuruh mereka Petrus untuk ngapain? Pakai ikat pinggang. Ikat pinggang kalau zaman sekarang memang untuk gaya, tapi juga untuk nahan celana jangan kedodoran, sehingga hidup kita ini gak dipermalukan begitu saudara. Tetapi zaman dulu ikat pinggang itu adalah tempat untuk taruh senjata saudara. Dikaitkan di sini. Nah, Efesus pasal 6 ayat 14 mencatat tentang ikat pinggang. Ikat pinggang ini tidak ada di supermarket. Berikat pinggangkan kebenaran. Supaya hidup kita jangan dipermalukan. Mari kita pegang, bawa terus senjata kita saudara. Ikat pinggang kebenaran. Supaya kita jangan menjadi pecundang. Dalam tekanan, dalam persoalan, jangan mengeluh. Tapi berikat pinggangan kebenaran. Kebenaran itu bukan semua isi Alkitab. Sebab Yesus tidak pernah menyuruh saudara meniru Daud untuk mengambil Batseba. Kebenaran itu adalah semua tentang firman Kristus mulai dari Kejadian, Keluaran sampai dengan kitab Wahyu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan sampai kita salah mengerti. Satu kali kita mendengar orang berkata begini saudara. Apakah saudara mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Saudara mau menerima yang buruk dari Tuhan? Nah itu dia saudara persoalannya. Sebab pernyataan itu bukan kata firman Tuhan. Pernyataan itu ditulis di Alkitab. Itu adalah pernyataan daripada siapa? Ayub.
Dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Dia hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dari melihat Tuhan itu sendiri, dia bilang begini saudara. Dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang mataku melihat. Pengenalan Ayub pun tidak sempurna saudara. Maka itu apa kata Ayub? Apakah kita mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk? Saya mau tanya sama saudara, apa ada yang buruk dari Tuhan? Tidak ada. Amin saudara. Haleluya. Saudara, berikat pinggang kebenaran ini berbicara tentang menjadi murid Kristus. Di gereja kita memang ada tempat di mana kita mengekspresikan menjadi murid. Kita ikut kom, itu ekspresi kita jadi murid Kristus. Kita ikut kul, itu ekspresi kita jadi murid Kristus. Kita di gereja beribadah, saudara bawa catatan, saudara pulang renungkan firman, itu ekspresi saudara. Dan saudara menjadi murid ini bukan hanya dalam waktu-waktu khusus, dalam segala waktu. Saudara, ketika seorang prajurit pergi kemana-mana, senjata harus selalu dibawa saudara. Kita berikat pinggangkan kebenaran, ada senjata kita yang selalu tergantung, yaitu apa? Firman Kristus. Waktu ada tekanan datang, persoalan datang, kita menjadi damai sejahtera. Kenapa? Karena firman itu berbicara. Karena kita suka merenungkan firman Kristus. Dan ketahuilah saudara, hamba Tuhan, pembimbing rohani, pendeta, gembala bisa dipakai Tuhan menolong saudara untuk jadi murid Kristus. Bukan jadi murid pendeta, bukan jadi murid manusia, bukan jadi murid hamba Tuhan. Jadi murid Kristus. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan menolong saudara untuk jadi murid Kristus. Tapi saudara dan saya bukan murid saya, murid Kristus semuanya. Amin saudara. Kenapa perlu untuk kita ketahui ini? Supaya dasar kebenaran kita bukan apa kata pendeta, bukan apa kata gembala, tapi apa kata firman Kristus. Dan kenapa saya mesti sampaikan kebenaran ini saudara? Karena begini, siapapun pendeta, siapapun hamba Tuhan, siapapun pembimbing rohani, pasti punya kelemahan, pasti punya kesalahan. Kalau kita jadi murid dia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita jadi murid Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Kita akan maju terus ikut Tuhan Yesus. Amin saudara. Penting untuk kita ketahui saudara, kekristenan bukan tentang kumpulan fans club. Fansnya pendeta no. Jangan turunkan derajat saudara. Kita semuanya jadi murid yang maha tinggi. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang diperintahkan oleh malaikat itu saudara? Pakai apa? Kasut, sepatu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 mencatat, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut berbicara perjalanan hidup. Kita bukan hanya bangun, tapi sesudah bangun ngapain? Saya yakin gak ada saudara yang tahan berdiri sendiri, tapi saudara pasti pingin jalan melangkah. Dan biarlah saudara, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita bukan hanya ikat pinggang kebenaran, tapi ikat pinggang kebenaran kita pakai untuk berjalan dengan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kita berjalan, kita pergi kemanapun kita pergi, kita bukan sedang menyaksikan tentang kekayaanku, karirku, kehebatanku, kepintaranku, pendidikanku, gelarku, kebaikanku. No, tetapi tentang Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia. Aku jalani hidup ini oleh Dia. Tujuan hidup ini kepada Dia. Maka kita pasti aman. Kenapa? Karena bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara mau aman hidupmu? Biar bagi Tuhan kemuliaan. Sebab kalau bagi kita kemuliaan, ini saudara dada membusung, kepala membesar. Lama-lama lebih besar dari perut. Pasti tumbang. Mau aman? Bagi Tuhan kemuliaan. Bukan bagi kita, bagi Tuhan kemuliaan. Saudara jangan pernah ngomong sesuatu yang bohong saudara. Apa itu? Pak, saya ini mulai bisnis dari nol. Oh, jadi Bapak mulai bisnis dari nol. Tanpa otak, tanpa jantung, tanpa paru-paru, dari nol ya.
Apa artinya uang kalau nggak ada otak? Apa artinya harta kalau nggak ada paru-paru jantung, saudara? Jangan pernah bilang, wah Pak, saya ini bisa jadi begini karena dari nol, Pak. No, jangan pernah mau percaya statement dunia, from zero to hero. Itu bohong. Tuhan tidak pernah bikin kita zero. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini memang zero, tapi semua yang tidak ada menjadi ada, yang buruk menjadi indah, yang gelap menjadi terang. Setelah semua disediakan Tuhan, baru Tuhan ciptakan manusia untuk berkuasa. Jadi never ever from zero, but everything comes from Him. Amin, saudara. Kita tuh menghina Tuhan kalau bilang begitu. I'm from zero to hero. Tadinya zero, sekarang awak yang hero. Saudara, nanti dia minta kuburannya di makam pahlawan, tidak diterima pula nanti. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari. Yang terakhir, saudara, apa yang diperintahkan malaikat? Tadi dia berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Oh Pak, jadi saya nggak jadi pengusaha lagi, jadi penginjil. Oh, bukan begitu, saudara. Jadi saya nggak jadi dokter lagi, jadi penginjil. Oh, bukan begitu. Mau menjadi dokter, mau menjadi pengusaha, mau menjadi karyawan, mau menjadi apapun, saudara, mau menjadi dosen, mau menjadi polisi, mau menjadi camat, mau menjadi lurah. Tujuan semuanya itu alat untuk memberitakan kabar baik, memberitakan karya Kristus, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan kepada orang di sekeliling saudara. Amin, saudara. Maka apa hasilnya, saudara? Nah, yang terakhir, Tuhan berikan kita yang namanya jubah. Saudara, malaikat bilang, pakai jubahmu. Jubah ini bicara tentang apa? Selain berbicara tentang otoritas. Ya, di sini ada Pak Kapolsek, saudara. Badannya sedikit lebih kecil dari saya. Tapi ketika saya menghentikan truk, tidak ada yang mau berhenti, saudara. Tapi kalau Pak Kapolsek dengan baju polisinya menghentikan truk, dari jauh mereka udah ngerem. Kenapa? Karena ada jubahnya, otoritasnya. Tahukah saudara, engkau dapat jubah dari surga. Namanya jubah kerajaan Allah. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan yang benar-benar Tuhan, Dia mengangkat manusia menjadi anak Allah. Engkau punya jubah anak Allah. Engkau punya jubah raja di atas segala raja sebagai anaknya. Haleluya. Apa jubah itu? Jubah itu berbicara tentang identitas kita. Identitas saudara, anak Allah. Identitasmu, anak raja di atas segala raja. Identitas kita adalah orang benar. Identitas kita adalah orang kudus. Kebenaran dan kekudusan bukan tentang perbuatan, tapi tentang identitas. Aku orang benar, aku orang kudus. Lalu setan nuduh, macam mana pula kau benar dan kudus, banyaknya kekurangan kesalahanmu. Saudara, kita terima identitas itu karena pemberian dari Tuhan. Nama Bapak Ibu Saudara itu pemberian orang tuamu. Namamu dermawan, begitu besar pelit. Ya kan? Kenapa kok bisa namamu dermawan? Dikasih sama bapakku. Saudara, apa yang diberi sama bapak kita belum tentu berkuasa. Tapi kalau Yesus yang bilang engkau orang benar, mulutnya penuh kuasa. Kalau Yesus yang bilang engkau orang kudus, mulutnya penuh kuasa. Mulut yang sama berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Mulut yang sama berkata, jadilah semua jagat raya, jadi semuanya. Kalau mulut itu berkata, engkau orang benar, engkau orang kudus, bukan karena perbuatanmu, tapi kuasa Tuhan akan membuat engkau jadi orang benar, jadi orang kudus. Mari kita sambut identitas kerajaan Allah ini. Saudara, identitas saudara mungkin, Pak, saya bukan orang benar, saya orang Jawa. Oke, puji Tuhan saudara. Orang Jawa kalau jatuh ke lumpur, berubah jadi orang Papua, betul nggak? Enggak, tetap orang Jawa. Saudara, sekalipun engkau jatuh ke lumpur dosa, karena engkau sudah menyerahkan dirimu, dilahirkan dari Allah, engkau sudah dibaptis, tapi karena natur dosa masih berkuasa atas engkau, engkau jatuh. Tidak berubah identitasmu. Engkau tetap anak Allah, engkau tetap orang benar, engkau tetap orang kudus.
Kenapa perlu untuk kita ketahui ini saudara? Supaya Alkitab berkata, sekalipun kita jatuh tetapi tidak gubrak. Siapa orang yang jatuh dan gubrak saudara? Yang ketiga dia jatuh dalam dosa. Memang sudah dibuang aku dari surga. Hello, sepanjang sejarah peradaban manusia, satu-satunya yang pernah dibuang dari surga cuma setan. Jangan ikut-ikutan saudara merasa pernah dibuang dari surga. Haleluya. Satu-satunya yang pernah dibuang siapa? Itu. Jadi suami-suami jangan pernah buang istrimu. Hanya setan yang bisa dibuang. Amin bapak-bapak. Kadang-kadang kan ada yang suka kayak gitu saudara. Sebenarnya kasih Tuhan, waktu kita jatuh, kita mulai, ya memang aku orang berdosa, udahlah gak layak lagi. Maka apa yang terjadi? Tergeletak. Tapi ketika aku berdosa, aku bukan orang berdosa, aku orang benar, aku orang kudus, ini bukan tempatku, aku gak nyaman di sini. Pasti engkau akan bangkit kembali. Apalagi kau ingat ada kasih Tuhan yang datang menyambut saudara dan saya. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang layak bagi Tuhan kita Yesus. Dan saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya luar biasa saudara. Rantai terputus dan pintu-pintu terbuka. Aku berdoa semua jemaat gereja BIK, semua engkau yang mau bangun, semua engkau yang mau memakai ikat pinggang kebenaran, semua engkau yang mau berjalan dengan kasut kerelaan memberitakan Injil, semua engkau yang mau pakai jubahmu, engkau akan melihat pintu-pintu di depan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, identitas ini tidak bisa terlepas dari hidup kita. Kenapa? Nggak bisa seorang katakan raja, lalu pergi saudara mencuri ayam, lalu dia bilang gini, waktu aku mencuri ayam itu bukan aku sebagai raja, itu aku sebagai pribadi. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa seorang pendeta mabok-mabokan di night club, lalu kemudian dia bilang, itu bukan sebagai pendeta aku mabok-mabokan, itu sebagai pribadi. Kalau sebagai pendeta itu di gereja. Bisa gak kayak gitu? Nggak bisa. Identitas kita selalu melekat pada diri kita. Dimanapun kita berada, apapun kita hadapi, ingatlah oleh anugerahnya. Dia bayar dengan mahal. Dia bayar dengan penghinaan kepada dirinya. Dia bayar, dia mesti mati. Dia bayar mesti menderita. Dan dia mengalahkan maut itu untuk memberi saudara identitas yang baru. Identitas jubah kerajaan Allah. Talitakum. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan engkau tidur terus. Jangan biarkan dirimu mati rohani. Alamilah. Terlalu mahal harganya untuk kita sia-siakan kematian dan kebangkitan Kristus.